Apakah nantinya SRP ini akan menang atau SRP itu akan mengalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news kasus Ripple dengan SEC ya. Jadi semakin seru aja teman-teman ya. Seperti yang sudah Didi bilang di video Didi kemarin teman-teman ya, yang membahas mengenai news Bitcoin, Ethereum, dan Ripple ya. Dimana Didi sudah janji teman-teman ya akan membuat news dan beritanya sendiri mengenai kasus Ripple ya. Karena memang sedikit panjang nih mengenai kasus Ripple yang harus disampaikan ke teman-teman semua teman-teman. Oke, seperti apa news updateannya nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di YouTube Today teman-teman ya, dimana Brent Garlinghouse ya dari Ripple membidik pendekatan SEC katanya teman-teman. Dan di sini Tommy Wellbut Licet ya menjelaskan, katanya kejelasan peraturan berasal dari berada di tempat terbuka, bukan dalam kegelapan katanya teman-teman. Oke, jadi memang kita ketahui teman ya, untuk kasus Ripple dan SEC saat ini teman ya, makin panjang lah intinya gitu teman. Karena apa? Karena memang SEC itu bisa dibilang ribet banget gitu teman ya. Dia itu nggak mau secara terbuka nih membuka file email hitman yang mengatakan bahwa teman ya, Bitcoin dan Ethereum itu adalah sebuah komoditas teman-teman. Dan pada saat email itu dibuat teman-teman ya, SRP itu juga sama dianggap sebagai sebuah komoditas ya oleh hitman itu teman. Nah, namun di kasus ini teman-teman ya, SEC itu disuruh nih untuk membuka file tersebut. Tapi yang seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya, lagi-lagi SEC itu berkelit ya, bahwa dia itu tidak mau membuka email tersebut karena alasan keamanan informasi ya teman-teman ya. Karena memang hitman itu masih dianggap sebagai pengacara hak istimewa lah dari SEC, meskipun itu sudah ditolak oleh pengadilan cuy ya. Jadi intinya di sini teman-teman ya, SEC itu masih kekeh tidak mau memberikan informasi mengenai email tersebut ya. Makanya di sini Tommy Wellbut menjelaskan ya, katanya itu kejelasan peraturan itu berasal dari tempat terbuka, bukan dalam kegelapan cuy. Dan di sini ya, CEO Ripple Brent Garlinghouse itu telah memihak Komisi CFTC PAM ya untuk mengkritik pendekatan regulasi SEC ya. Dia menggarisbawahi sebuah kalimat nih dalam pernyataan baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Komisaris PAM mengenai legitasi SEC versus Wahi yang berbunyi, kejelasan peraturan berasal dari keterbukaan, bukan dalam kegelapan. Nah, di sini Garlinghouse itu menanggapinya, sayangnya SEC itu tampaknya lebih dari sekedar konten untuk beroperasi di yang terakhir katanya. Jadi inti dari pernyataan Garlinghouse ini teman ya, dimana SEC itu tampaknya lebih dari sekedar untuk memenangkan kasus ini gitu teman. Mungkin ada tujuan lain gitu teman ya. Oke, ya, AS itu katanya tidak memiliki kerangka peraturan yang jelas atau dapat diterapkan untuk sekuritas aset digital teman-teman. Makanya kemarin tuh AS mengadakan kongres ya, yang mengundang CEO dari Cardano teman-teman ya, atau Charles Hoskinson, untuk menuangkan pendapat, saran, dan pandangannya yang mengenai cryptocurrency, sehingga pemerintah AS itu bisa membuat sebuah peraturan cryptocurrency dengan baik teman-teman ya. Oke, next berita berikutnya. Nah, di sini dikutip dari bitcoin.com ya, dimana di sini tuh anggota parlemen AS yang mendesak SEC untuk mengikuti pertukaran kripto besar yang memperdagangkan SRP teman-teman ya. Jadi di sini yang mendesak SEC itu anggota Kongres AS yang bernama Brett Sherman teman-teman ya. Dia itu telah mendesak Komisi Sekuritas Pertukaran AS atau SEC teman-teman ya, untuk mengejar pertukaran mata uang kripto utama yang memperdagangkan SRP teman-teman ya, yang dianggap sebagai keamanan oleh regulator. Jadi intinya di sini teman-teman ya, bahwa ya, anggota Kongres AS yang bernama Brett Sherman ini teman-teman ya, telah mendesak Komisi Sekuritas SEC nih. Dia itu bilang ya, kalau si SEC ini menganggap Ripple ya atau SRP ini sebuah sekuritas atau keamanan teman ya, harusnya ya menurut anggota Kongres AS atau yang bernama Brett Sherman ini ya, harusnya SEC itu lebih fokus ke pertukaran cryptocurrency yang memperdagangkan SRP. Karena menurut anggota Kongres AS Brett Sherman ini ya teman-teman ya, pertukaran tersebut itulah yang mencari untung dari SRP gitu teman-teman ya. Sedangkan kan kalian anggap atau SEC anggap SRP itu adalah sekuritas ya. Berarti bisa dibilang pertukaran yang saat ini memperdagangkan SRP itu memperdagangkan
sebuah token yang ilegal gitu teman-teman ya. Harusnya SEC itu lebih fokus ke pertukaran. Ini menurut anggota Kongres AS Brent Sherman teman-teman ya, yang telah mendesak Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS atau SEC untuk mengejar pertukaran mata uang kripto utama ya, daripada fokus ke SRP. Oke, jadi intinya seperti itu. Nah, oke teman-teman, baru-baru ini ya dikutip dari U2D, katanya itu SRP tetap mengungguli altcoin lainnya mencapai tonggak besar minggu ini. Nah, di sini dijelaskan nih, katanya pengumpulan data sentimen telah menyebarkan berita tentang sejumlah besar token SRP yang tidak aktif yang dipindahkan. Sementara itu, Well Alarm ya telah melaporkan sekitar 375 juta SRP telah dipindahkan selama 2 hari terakhir, cuy ya. Jadi di sini ya Well Alarm itu telah melaporkan ya bahwa katanya itu dalam 2 hari terakhir teman-teman ya ada sekitar 375 juta SRP yang telah dipindahkan, cuy. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan katanya sentimen menyebutkan ya beberapa dompet aktif utama mulai memindahkan token SRP mereka, teman-teman ya. Jadi menurut sentimen ini, teman-teman ya, dia itu menyebutkan bahwa beberapa dompet aktif utama itu mulai memindahkan token SRP mereka, cuy. Jadi ada timbul pertanyaan nih, ada apa cuy ya kok token SRP-nya itu dipindahkan gitu. Nah, di sini dikutip dari akun Sentiment Feed teman-teman ya, di mana SRP berada di depan paket altcoin baru-baru ini dan beberapa tonggak penting telah dicapai selama seminggu terakhir. Selain beberapa lonjakan alamat aktif besar-besaran yang diluncurkan, ada token aktif besar-besaran yang mengalihkan alamat minggu ini. Perhatikan baik-baik teman-teman. Jadi ini ya, kalian bisa lihat ya untuk pertumbuhannya teman-teman ya. Dari awal ini dia menurun ya. Nah, namun kali ini ada beberapa alamat ya teman-teman ya, atau token yang dipindahkan ya. Datanya kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Jadi datanya langsung jus gitu ya. Ada apa? Ini jelas dipindahkan cukup besar teman-teman ya. Langsung kita kepoin aja teman-teman ya. Nah, oke, jadi di sini ya katanya 375 juta SRP dalam perjalanan, cuy ya. Jadi yang dipindahkan itu totalnya semua ya itu 375 juta SRP ya. Jadi menurut data yang di sini teman-teman. Jadi di sini menurut Well Alarm teman-teman ya, platform populer yang melacak pergerakan besar kripto selama 48 jam terakhir ya, totalnya itu ada sekitar 374 juta SRP telah ditransfer, cuy. Namun dalam transfer tersebut teman-teman ya, dalam transfer 374 juta ya, ada salah satu potongan tunggal kripto terbesar ya di sini berjumlah 155 juta token. Entah ini ditransfer di mana yang 155 juta token ini teman-teman. Jadi ini transfer tersendiri teman-teman ya. Namun termasuk dalam total 374 juta token ini ya yang menurut Well Alarm ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini teman ya bursa FTX dan Bitstamp ya terdeteksi itu mentransfer kepemilikan SRP-nya ya ke salah satu perusahaan layanan penyimpanan kripto atau yang disebut BitGo teman-teman ya, ke berbagai lembaga keuangan termasuk Ripple Labs teman-teman. Jadi totalnya itu sekitar kurang lebih itu 110 jutaan lah teman-teman ya. Kurang lebih segitulah teman-teman ya yang ditransfer dari bursa FTX dan Bitstamp ya ke BitGo teman-teman, atau perusahaan layanan penyimpanan kripto yang masih ada hubungannya dengan Ripple Labs teman-teman. Nah, jadi melihat data ini teman-teman timbul pertanyaan nih teman-teman ya. Kira-kira ada apa kedua exchange ini, cuy ya? Kok mereka itu mentransfer puluhan juta SRP ke tujuan yang sama, ke BitGo teman-teman ya? Yang dimana kita ketahui tadi BitGo itu adalah sebuah perusahaan layanan penyimpanan kripto teman-teman ya. Dan di sini ya BitGo itu masih ada kolaborasi lah atau kerjasama dengan Ripple Labs teman-teman. Seperti yang sudah disebutkan tadi teman-teman ya, dalam transfer tersebut ada potongan tunggal kripto nih terbesar sebesar 155 juta token ini teman-teman ya. Nah, ternyata di sini tuh dijelaskan ya, katanya transfer 150 juta SRP yang disebutkan di atas itu dilakukan oleh dari Binance ke Bittrex teman-teman ya. Oke, jadi sudah ketahuan ya, yang 150 juta transaksi tunggal terbesar itu dari Binance ke Bittrex teman-teman. Nah, di sini teman ya, setelah ada transaksi transfer di atas teman yang sudah barusan disebutkan ya, bursa AS Bittrex ya juga mentransfer ke Bitstamp dan Bitso nih, di mana kedua bursa ini diketahui adalah salah satu unicorn kripto Amerika Latin yang diinvestasikan oleh Ripple, yang artinya Ripple itu ada investasi di bursa Bitstamp dan Bitso teman ya. Oke, jadi setelah tadi adanya transfer ya teman ya dari FTX dan Bitstamp ya teman ya ke BitGo teman ya, dimana BitGo ini juga ada kolaborasi dengan SRP atau Ripple Labs teman ya. Nah, setelah transfer ini ada lagi transfer dari bursa utama AS yang bernama Bittrex ya teman ya, dia itu memindahkan sekitar 60 juta ke Bitstamp dan 50 juta SRP ke Bitso teman ya, dimana Bitstamp dan Bitso ini adalah
salah satu unicorn kripto Amerika Latin yang diinvestasikan oleh Ripple. Jadi Ripple itu ada investasi di Bitstamp dan Bitso, teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang teman ya, setelah tadi FTX dan Bitstamp melakukan transfer keluar nih atau ke Bitso, teman-teman ya. Di sini bursa AS yang bernama Bittrex juga sama nih mengirim XRP ke Bitstamp. Jadi di Bitstamp keluar, bursa AS dari Bittrex itu masuk gitu, teman ya, ke Bitstamp. Jadi bisa diartikan teman ya, seperti ada pola pengamanan aset XRP gitu, teman ya, dari bursa AS Bittrex untuk disimpan ke Bitstamp, yang dimana kita ketahui ya, Bitstamp ini adalah salah satu unicorn Amerika Latin yang Ripple juga menanam investasi di dalamnya, cuy. Oke, nah pertanyaannya nih, apakah ini pertanda nih bahwa ini adalah efek dari Ripple akan mengalah atau kalah, teman-teman ya, dan pindah dari AS, teman-teman. Mengingat SEC sampai saat ini, teman-teman ya, masih kekeh nih tidak mau memberikan isi email hitman ke pengadilan ya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan pada bulan-bulan lalu ya teman-teman ya, Ripple itu juga sudah membocorkan bahwa akan ada tujuan negara di Asia ya, seperti Jepang, Singapura dan lain-lain ya, seperti Swiss juga ya, termasuk teman-teman ya, yang akan menjadi tempat perusahaan Ripple akan pindah jika misalkan nih si Ripple ini kalah dengan SEC atau mengalah dengan SEC, teman-teman. Jadi pola pengamanan jutaan aset token XRP yang ditransfer besar-besaran ini masih dalam pertanyaan ya. Ada apakah nantinya dengan XRP ya, kok XRP-nya ini diamankan, intinya begitu, teman-teman. Oke, dan yang terakhir teman-teman ya, dikutip dari cointelegraph.com, dimana di sini anggota Kongres AS ya mengecam SEC nih karena tindakan non yudisial ya terhadap perusahaan kripto, teman-teman ya. Tom Emmer ya, yang salah satu anggota Kongres Partai Republika dari Minnesota, teman-teman ya, dia itu telah menjadi politisi terbaru nih yang mengecam Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ya atas tindakan tidak etisnya terhadap perusahaan kripto, teman. Dan pada postingan Tom Emmer ini, teman ya, yang dimana ini video pada hari Selasa kemarin, teman ya, dia itu menunjukkan percakapan di House Committee on Financial Service nih, dimana dia itu menuduh SEC ya mempolitisasi sebuah peraturan ya. Dia melanjutkan untuk memanggang Direktur Penegakan SEC Gerbir Griwal ya atas penyapuan industri, katanya, teman. SEC yang tidak etis terhadap perusahaan kripto yang menurut Tom Emmer ini, teman. Jadi intinya, teman ya, menurut Tom Emmer atau salah satu anggota Kongres Partai Republik dari Minnesota, teman ya, dia itu benar-benar saat ini ya mengecam Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau yang kita sebut SEC saat ini, teman ya. Menurut Tom Emmer ya, tindakan SEC, teman ya, terhadap perusahaan kripto itu sudah tidak etis, teman-teman. Di penjelasan Twitter yang dia share ini, teman-teman ya, si Tom Emmer ya, teman ya, atau anggota Kongres itu lebih lanjut menanyakan nih, apakah penyisiran terhadap perusahaan kripto ini berada di bawah yurisdiksi SEC? Dan tindakan apa yang diambil komisi terhadap perusahaan yang tidak mengajukan pertanyaan sukarela seperti itu ya. Jadi intinya Tom Emmer atau salah satu anggota Kongres ini menanyakan nih, apakah sebuah penyisiran di dalam perusahaan kripto ini di bawah yurisdiksi SEC ya, atau wewenang SEC, teman ya. Nah, di sini teman ya, jelas-jelas nih katanya setelah ditanya oleh anggota Kongres ya atau si Tom Emmer ini, teman ya, jelas-jelas di sini dijelaskan Griwal ya, teman ya, selaku pimpinan orang SEC, teman ya. Dia itu mengaku menggunakan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak berada di bawah yurisdiksi mereka, teman. Jadi Griwal ini benar-benar mengakui nih bahwa menggunakan tindakan penegakan hukum terhadap sebuah perusahaan ya yang tidak di bawah wewenang mereka, teman. Makanya di sini Emmer itu benar-benar mengecam si SEC ini, teman ya. Emmer ini benar-benar mengatakan bahwa SEC itu menggunakan cabang penegakan hukumnya untuk memperluas kewenangannya atau yurisdiksi kriptonya secara tidak konstitusional, katanya, teman. Dan Emmer juga menuduh ketua SEC yang bernama Gary Gensler ini ya memancing dan mengancam perusahaan, katanya. Dan menurut Emmer ya, katanya di bawah ketua Gensler, teman ya, SEC itu telah menjadi regulator yang haus kekuasaan, mempolitisasi penegak hukum, memancing perusahaan untuk masuk dan berbicara dengan komisi, lalu memukul mereka dengan tindakan penegakan hukum, menghambat kerjasama yang beretikat baik, teman-teman. Dan di sini Emmer juga memberitahukan, teman-teman ya, bahwa perilaku SEC itu benar-benar tidak dapat diterima dan tidak dapat dipercaya, bahwa badan pengawas tidak mengatur dengan etikat baik, terutama ketika menyangkut pasar aset digital, teman ya. Padahal kita ketahui, teman ya, dulu itu awal-awal terpilihnya Gary Gensler ini, teman ya, atau ketua SEC yang saat ini ya, dikenal ya, Gary Gensler itu memiliki background mengenai kripto dan teknologi blockchain ya.
Jadi waktu itu tuh para pemain kripto tuh berharap ya bahwa terpilihnya Glaser ini ya dapat membuat masa depan kripto itu semakin cerah gitu teman ya, dengan terpilihnya Gary Glaser menjadi ketua SEC. Namun ternyata sebaliknya ya. Setelah terpilihnya Gary Glaser menjadi ketua SEC teman ya, seperti yang sudah dikatakan oleh salah satu anggota Kongres yang bernama Tom Emmer ini teman ya, SEC itu telah menjadi regulator yang haus kekuasaan nih, mempolitisasi penegakan hukum dan memancing perusahaan untuk masuk dan berbicara dengan komisi. Setelah itu dipukul katanya teman. Oke, ya di sini Grewal ya teman ya, selaku direktur orang SEC lah teman ya. Dia itu mengaku katanya menggunakan tindakan penegakan hukum terhadap sebuah perusahaan ya yang tidak berada di bawah yurisdiksi mereka atau wewenang mereka. Jadi ya bisa dibilang benar teman ya kata si salah satu anggota Kongres Tom Emmer ini teman ya, bahwa SEC ini haus kekuasaan teman ya. Bahkan yang seharusnya teman-teman ya, penyisiran terhadap perusahaan kripto itu tidak berada di bawah yurisdiksi SEC atau wewenang SEC teman ya. Namun di sini teman ya, mengenai kasus Ripple dan SEC ini teman ya, bisa dibilang itu keterlaluan teman ya, terlalu dalam mengurusi sebuah permasalahan mengenai perusahaan kripto ya. Padahal di sini jelas-jelas hal tersebut itu menurut anggota Kongres AS teman ya, atau yang bernama Tom Emmer ini teman ya, itu adalah tidak berada di bawah yurisdiksi SEC atau wewenang SEC teman ya. Makanya di sini anggota Kongres AS menyatakan setelah ketua Gary Glaser ini memimpin SEC ya, SEC itu telah menjadi regulator yang haus kekuasaan teman. Oke. Jadi bukan wewenangnya dia mengurusi hal tersebut terlalu dalam ya. Namun si SEC itu tetap kekeh mengurusi hal tersebut. Intinya begitu teman. So, bagaimana nih menurut kalian mengenai update news SEC ini? Apakah nantinya permasalahan atau kasus Ripple dan SEC ini akan semakin panjang teman ya, dengan ribetnya SEC ini teman ya. Namun kalau kita melihat news semua ini teman ya, Kongres AS itu telah mengecam SEC ini teman ya, bahwa dia itu sudah memandang SEC itu sudah tidak etis ya dalam mengatur perusahaan kripto teman ya. Dan ini adalah salah satu signal positif ya untuk perusahaan Ripple teman ya, karena memang anggota Kongres AS ini telah memberikan pendapat tidak setujunya teman, bahkan mengecam si SEC teman ya, karena dia itu sudah melewati batas wewenangnya untuk mengurusi sebuah permasalahan ini teman. Apakah si SEC ini ada tujuan lain teman ya? Setelah mengalahkan SRP kita juga nggak tahu teman. Dan apakah mungkin SRP ini masih bertahan ya dengan ribetnya SEC ini teman ya? Apakah nantinya SRP ini akan menang atau SRP itu akan mengalah atau kalah ke SEC teman? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.